Muhammad SAW. Dan mari kita doakan saudara, teman-teman, tetangga yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, yang sedang mengalami musibah atau mungkin cobaan, ujian ya, semoga segera diberikan jalan keluar, dan sedang memiliki hajat, semoga segera diberikan dikabulkan ya hajatnya dan juga doa-doa terbaiknya. Allahumma amin. Terima kasih teman-teman MKKBU ya, Kuliah Bina Usaha, telah hadir di pagi hari ini, hari Jumat, digabungkan sebenarnya ya kelas I dan kelas J. Mohon maaf karena memang besok dan juga hari Minggu ada pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan, utamanya untuk MBKM, sehingga mohon maaf saya majukan menjadi hari Jumat pagi ini. Itu ya, jadi pada intinya agenda kita pada pagi hari ini cuma update aja setiap kelompok, ya kan, untuk menginformasikan terkait dengan progresnya selama ini, udah bikin video pendampingan belum, kemudian sudah ada foto-foto dengan owner atau perwakilan dari UMKM-nya belum, kemudian mungkin ada kendala apa gitu yang bisa kita sama-sama cari solusinya, sehingga nanti memudahkan kalian ya dalam proses menyelesaikan MK ini. Karena kan setahu saya ini cuma 12 pertemuan ya, dihitung minus UTS dan juga UAS gitu. Jadi tidak seperti MK lain yang 14, setahu saya ini cuma 12. Jadi kan waktunya berarti kan lebih cepat selesainya. Nah, sedangkan sekarang sudah sesi ke-10 ya. Sesi 10 tanpa UAS dan UTS ya. Sehingga kurang 2 minggu lagi nih kita untuk menyelesaikan kelas KBU ini. Jadi saya pikir minggu depan atau paling tidak minggu terakhir ya, saya akan Zoom juga, insya Allah, kalau memungkinkan per kelas. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya mungkin kita otak-atik lagi lah ya, gimana? Karena memang waktunya juga sering bertabrakan dengan agenda yang lain. Jadi, tapi menurut saya nggak apa-apa, karena yang penting kan intinya kan tujuannya tercapai ya, gitu, diskusi dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang mau volunteer nggak? Mau secara sukarela memberitahukan terkait dengan progres, ya kan, pendampingan di UMKM. Ada yang mau volunteer nggak? Simple aja, saya udah ngelakuin ini Pak gitu. Video juga udah jadi misalnya dan sebagainya. Nah nanti nih minggu depan sama insya Allah minggu depan, kalau nggak 2 minggu ke depan, pertemuan terakhir, itu saya kepengen lihat videonya teman-teman. Yang lihat videonya dan juga kepengen lihat laporan akhirnya. Ya kan? Sekarang cuma diskusi aja, jadi nggak ada yang namanya kalian presentasi ya, dalam tanda kutip ya, menampilkan laporan akhir. Jadi cuma update aja. Gimana? Ada yang mau volunteer nggak? Sebelum saya tunjuk nih, kalau nggak nih. Gitu. Bapak mau duluan? Ya, silakan. Dari nasi pecel Kediri kuning ya Pak. Okay. Videonya kita lagi masih proses pengeditan. Waktu minggu kemarin kita udah ke tempatnya langsung, udah ngambil video dari luar kayak gitu-gitu. Pokoknya buat konsep videonya. Terus yang lain juga udah pada coba si nasi pecelnya kayak gitu. Cuman emang karena kan ownernya nggak ada di tempat, jadi kita belum ada foto sama ownernya sih, gitu aja Pak. Terus dari implementasi strategi buat inovasi produk masih kita upayain ya Pak, soalnya emang agak sulit juga. Kalau dari segi promosinya. Yang mana? Yang susah yang mana? Yang nambah varian rasa? Iya Pak, yang kayak nambahin menu baru gitu loh Pak, buat topping tambahannya.
Terus kalau buat promosinya, ternyata Instagramnya tuh si ownernya tuh udah lama nggak buka dan passwordnya tuh lupa katanya. Jadi kita buatin lagi baru dan nanti kita mau bikinin feeds-nya biar lebih rapih aja gitu Pak. Sama nanti masih proses mau buat Shopee Food juga. Terus sama satu lagi kita kan mau bantu buat keuangannya Pak dari kayak uang masuk keluarnya biar lebih jelas. Nah, pakai Excel gitu nanti sama kita lagi mencoba buat ngejelasin gitu cara-caranya kayak gitu aja sih Pak. Oke, thank you ya Triputri Maudina ini terlihat sangat apa ya, ada potensi untuk hasilnya sangat bagus ya, karena tidak semua mahasiswa sebenarnya mau volunteer. Itu saya suka ya, Putri, tolong pertahankan. Jadi kalau ada kelas atau ada dosen siapapun, nggak usah ragu-ragu aja, langsung aja menyampaikan. Karena kan basically kalian kan yang melakukan, ya kan? Jadi harus percaya diri gitu. Jadi terlihat matang, terlihat profesional. Itu sih sebenarnya bagi saya. Saya tidak dalam posisi ini, saya tidak akan ini ya menggimana-gimana gitu. Thank you sekali lagi Triputri. Saya mau nanya, soalnya saya masih belum paham nih. Yang pertama adalah video lagi diedit. Berarti videonya itu belum ada belum ada figurnya owner ya? Atau gimana? Jadi Pak, kita kan konsepnya di videonya tuh kayak ngenalin gitu tempatnya tuh di mana karena kan di dalam biar orang tuh kan tahu dari posisi dari luar kayak gitu Pak, kayak yang lagi viral di TikTok gitu loh, ngasih tahu tempatnya di mana, terus bootnya gimana. Paling adanya tuh cuman si pegawainya aja karena posisinya waktu itu ownernya nggak bisa datang soalnya lagi nganterin anaknya sekolah gitu Pak. Jadi emang kita nggak ada dokumentasi sama ownernya sih gitu. Oke, nggak masalah ya, teman. Setahu saya wajib ya harus ada ownernya, minimal foto gitu. Oh gitu. Ya, karena tahun lalu kan saya juga dosen KBU tuh memang semua kelas ya, nggak cuma kelas saya maksudnya, itu memang ada dokumentasi terkait dengan ownernya. Bahkan nanti teman-teman, ini saya juga mumpung ingat nih, saat pembuatan video diskusi dengan owner, jadi kalian akan lebih baik ya, kalian ngobrol dengan owner yang direkam. Ngobrolnya kontennya apa? Itu tadi konten implementasi strateginya. Contoh, kalau Triputri tadi kan inovasi rasa, ya kalau memang possible ya dilaksanakan dan itu ada video singkatnya. Misalnya siapa Triputri dengan ownernya dalam satu screen itu sedang meracik misalnya kayak gitu. Atau misalnya Excel keuangan. Di situ Triputri atau perwakilannya kelompok kalian dengan owner itu ada diskusi terkait dengan pembuatan laporan keuangan di Excel. Di situ di videoin. Gitu loh. Jadi video ini menjelaskan implementasi strateginya. Itu satu ya. Kemudian untuk Shopee Food tadi sedang ongoing, on proses ya. Untuk GrabFood sama GoFood sudah ya? Kalau GoFood-nya alhamdulillah udah Pak. Kalau Grab sama Shopee itu lagi diusahain soalnya emang agak rumit kan karena kayak harus isi data segala macamnya kayak gitu Pak. Kalau berhasil, sip. Karena kan menambah channel penjualan ya bagi si ownernya nih, Nasi Pecel Kediri ini. Oke, good job. Semoga berhasil dengan GrabFood dan juga Shopee Food-nya. Kemudian untuk IG nih teman-teman, saya cuma pesan bahwa kalian sudah bagus ya pembuatan konten di IG, ngerapiin feeds, dan bikin laporan keuangan. Kalau laporan keuangan di Excel, itu setahu saya relatif lebih mudah, karena kan sudah ada contohnya dan owner tinggal meneruskan ya, kurang lebih seperti itu. Cuman catatan saya kalau untuk IG feeds, ya kan, itu
agak tricky juga ya. Artinya gimana caranya biar long lasting tuh. Tanda kutip ya. Tanda kutip si owner itu bisa meneruskan sebenarnya. Bisa meneruskan membuat konten yang menarik. Saran saya, kalian bikin satu bumper, apa namanya? Kalau di video kan ada bumpernya ya. Kalau di foto itu apa namanya ya? Frame ya, atau mungkin semacam kayak format baku yang nanti si owner tinggal masukin foto-foto di situ. Dapat nggak maksud saya? Kayak ada frame gitu kan? Nanti misalnya ada menu baru tuh. Nah sama si owner tinggal diges kayak bikin Twibbon. Dapat nggak poinnya, Triputri? Dapat Pak. Paham. Nah, jadi intinya kan owner kan nggak usah ribet-ribet edit, kalau lebih begitulah ya, gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukin gitu ya Pak? Nah, ya Pak. Pertama lebih rapi, ya kan, lebih memudahkan owner juga. Nah, itu kalian jelasin tuh dalam poin akhir, gitu. Kami sudah membuat apa namanya Twibbon atau apalah yang namanya Twibbon aja mungkin ya, gitu. Jadi owner lebih mudah mengaplikasikannya. Oke, gitu aja ya, paling Sri Putri ya, dan Adam Jerry yang lain clear ya? Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Sip. Siapa yang mau volunteer lagi nih? Sari Pak. Ya, kalau udah selesai langsung keluar juga nggak apa-apa. Kali aja ada kegiatan lain. Oke, Sari silakan. Dari kelas J Pak, jadi kan apa namanya UMKM kita kan DRL Apparel. Nah jadi DRL Apparel ini kan lumayan jauh ya Pak. Jadi presentasi kita itu yang pertama adalah bukan ngebenerin sih, kayak ngebantu buat nge-upgrade apa namanya layoutnya gitu kan, karena pandemi kemarin jadi mereka kayak ya layoutnya gitu-gitu aja gitu. Nah jadi kemarin kita ada maksudnya? Ya, kenapa Pak? Store-nya, tokonya? Ya, store-nya Pak, di store-nya. Nah, di store-nya dulu kan kemarin Bapak bilang harus ada kayak apa namanya implementasi yang offline juga. Nah, makanya kita pilihnya itu yang layout gitu supaya kayak biar nge-upgrade gitu Pak. Karena kan mereka juga sekarang ada apa namanya produksi produk baru gitu ya, walaupun belum sampai gitu. Nah, jadi kemarin itu pada tanggal 11 November kalau nggak salah, karena memang jauh gitu, jadi kita komunikasiin dulu di dalam grup. Habis itu karena memang si ownernya ini ada hubungan keluarga sama salah satu dari teman kelompok kita, jadi dia yang kesana duluan gitu Pak. Karena memang untuk ngapain? Gitu. Ngapain? Diskusi? Iya Pak, jadi kayak maksudnya kayak ngejelasin kalau misalkan kita punya ide nih buat kayak bukan ngerubah sih, kayak nge-upgrade layoutnya gitu, pas banget. Ternyata si ownernya ini juga kepikiran kayak gitu, jadi pas gitu Pak, pas bareng gitu, pas diobrolin ternyata si ownernya juga kepengen kayak gitu, biar kayak lebih di-upgrade lah, karena kan sekarang udah lumayan normal gitu. Nah terus habis itu di saat pas di situ ini sih Pak baru dicat putih semua gitu. Kemarin itu kalau nggak salah catnya ada yang kuning gitu-gitu loh. Jadi sekarang itu dicat putih semua. Jadi kayak mungkin biar kayak lampunya itu mantulnya bagus gitu, Pak, ke bajunya. Nah, habis itu kemarin itu kan kalau yang sebelumnya cuman Sophie Pak yang datang ke sana gitu. Nah, habis itu kemarin karena kan kita ada berempat nih, jadi kemarin itu Sipa, Listi, sama Sophie yang ke sana, karena Sari kan di Kalimantan, jadi kayak jauh gitu Pak, pricey kalau ke sana kan gitu. Jadi Sari ngikut lewat online aja gitu. Nah mereka ke sana, mereka sekalian implementasiin yang buat layoutnya itu diselesaiin gitu Pak. Jadi kemarin mereka bantu-bantu bersihin, terus habis itu bantu kayak susun-susun ulang apa namanya produk-produknya gitu. Bantu ngecat nggak? Aduh, mereka bukan ini Pak. Nanti saya kira yang lebih detailnya mungkin ditambahin sama si Pak. Nah setelah itu baru implementasi yang kedua yang baru kita jalanin itu yang ini Pak, promosi online gitu, promosi online. Nah kita kan kemarin ada rencana mau bikin Shopee, cuman emang sekarang yang kita jalanin itu baru
TikTok sama YouTube gitu. Dan kalau TikTok tuh udah di-upload, kalau YouTube juga udah di-handle sama Shopee gitu. Kalau untuk Instagram itu Pak, karena memang daerah Apara itu udah punya dan followersnya juga lumayan gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ambil alih sepenuhnya gitu. Mungkin tadi kata sama saran Bapak yang punya Twibbon. Nah, Sari tuh kemarin ada lihat di TikTok tuh ini Pak, kayak aplikasi yang buat foto baju tapi background-nya udah bagus-bagus gitu loh Pak, udah banyak gitu macem-macem, jadi kayak beragam gitu. Nah, cuman lupa nama aplikasinya, tapi nanti bakal dicari lagi, nanti bakal kita jelasin ke ownernya gitu. Kalau ini nih ada gitu aplikasi yang bisa bila beliau pakai gitu. Jadi nanti di feed Instagramnya tuh bagus gitu. Jadi mereka tinggal kayak pilih aja yang mana yang mereka mau gitu Pak, dengan berbagai macam yang ada di aplikasi itu gitu. Paling kayak gitu. Nice. Kalau websitenya gimana? Mau dihidupin lagi nggak? Kalau website belum kita obrolin sih, tapi kalau misalkan bisa ya kita coba gitu Pak. Cuman kan ini kan ada ya semoga aja ada 4 gitu Pak. Jadi kan kayak tadi TikTok, YouTube, Instagram, sama Shopee. Kan emang Shopee belum sih gitu. Shopee juga itu ya, kalau nggak salah ya. Dan koreksi kalau saya keliru, Shopee-nya itu masih berantakan kan ya, tanda kutip ya, iya kan? Iya Pak. Maksudnya kayak contoh nih, harusnya satu produk itu satu foto mewakili satu produk aja. Misalnya contoh nih ya, baju flanel, ya kan? Di situ kan idealnya kalau menurut saya ya, itu cuma tertulis ukuran sama warna, size sama warna. Nanti bikin katalog produk baru lagi, misalnya kaos Superman atau kaos gitu-gitu, ya kan? Nah, Iya Pak. kemarin itu masih kecampur kalau nggak salah. Maksudnya satu foto dalam satu judul, satu deskripsi itu malah nggak sesuai dengan foto-fotonya kalau nggak salah ya. Jadi orang tuh masih bingung. Betul seperti itu ya? Atau gimana? Saya nggak lupa ingat nih. Kalau misalkan menurut Sarima, kalau kita bikin Shopee ya Pak ya, terus kayak kita upload produk-produk gitu. Emang dari Lapar itu ada kayak misalnya contoh tulisan atau gambar gitu. Nah, mungkin ada 2 atau 3 warna gitu. Kalau menurut Sari kita kayak kan sering lihat di Playsale gitu Pak, kayak Erigo kan sering banget mereka Playsale gitu. Nah, mereka itu kasih feed di Shopee-nya itu emang rapi gitu Pak. Jadi kayak misalkan nih foto kaos ini terus macam-macam warna gitu misalnya, atau 2 atau 3 warna gitu. Atau misalkan dalam satu warna tapi berbagai macam angle gitu Pak. Jadi dari kiri, dari kanan, mungkin karena mereka yang perusahaannya besar gitu, jadi kayak pakai model kan, mungkin karena kalau kita kan nggak pakai model, jadi mungkin kayak satu gambar dengan 2 atau 3 warna, terus dikasih ukuran, terus di description-nya mungkin kayak kalau ukuran M mungkin segini lebar dadanya, panjangnya gitu, atau kalau misalkan all size ya tinggal ditulis all size gitu, mungkin fit to L gitu, fit to XL gitu. Betul. Iya kayak gitu ya. Karena gini, menurut saya karena sayang Delal April itu kan memang udah agak lama ya. Artinya sudah kayak maksudnya dari pindah-pindah juga kan. Kapan Pak? Tuh kan, sayang maksud saya punya website, punya store offline, punya Shopee. Kalau bagi saya ya, kalau nggak laku keras atau kalau nggak bertahan tuh sayang gitu. Jadi lebih sih kalian tuh di situ sebenarnya. Kalian membantu satu usaha yang memang sudah agak lama bisa bangkit lah kurang lebih seperti itu. Ya anyway itu kalian yang lebih tahu ya. Kalian lebih tahu kondisi dari UMKM-nya, nanti disesuaikan saja. Yang jelas poin saya adalah kebermanfaatan. Maksud saya kepengen ya implementasi strategi yang kalian terapkan itu benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh UMKM tersebut, sehingga
dampaknya itu lebih kerasa gitu, dan akan teringat-ingat lagi nih. Misalnya contohnya ownernya nasi pecel Kediri misal, atau DRL. Wah, ini saya ngerasa senang banget dibantu sama siapa, Sari Sofyan misalnya, atau siapapun. Jadi itu loh mau saya. Legacy itu yang ingin saya wujudkan sebenarnya. Biar nanti kalian juga dapat amal jariahnya juga gitu, kurang lebih seperti itulah. Itu ya Sari ya dan teman-teman ya. Manfaat jangka panjang ya Pak. Iya, itu dia. Itu betul. Jadi setelah kalian selesai kelas ini, ya saya harapkan owner atau perwakilan owner ya, entah itu manajernya atau tangan kanannya gitu, karyawannya bisa nerusin gitu loh. Jadi kebermanfaatannya long lasting. Itu sih. Minimal, jujur ya, saya belak-belakan aja, minimal dua strategi yang bisa long lasting. Ya kan kayak tadi kan, bikin Tweetbone, IG, atau mungkin kalian tadi layout, itu menurut saya juga gila, keren banget loh. Nanti saya kepengen ya lihat before after-nya ya, karena menarik ya. Karena waktu di proposal di UTS kalian itu, kan saya ngeliat tuh agak gelap gitu kayaknya ya, agak kurang menarik. Makanya kalau kalian ke H&M, Zara itu kan apa ya, bikin kepengen belanja lah intinya. Gitu ya, thank you ya. Cara naruh lightingnya bagus sih Pak mereka, makanya jadi biar terang gitu. Jadi kalau misalkan orang dari jauh-jauh, ih kok itu terang ya gitu. Terus habis itu pas lewat kelihatan, wah itu apa, itu hoodie apa gitu-gitu Pak paling gitu. Kan biasa kalau misalkan kita mau belanja mah ngeliat kan. Pengalaman. Iya kan? Pak ada yang mau ditambahin nggak? Ini Pak mau izin implementasi yang satu lagi kan kemarin kita ngajuinnya yang SDM Pak buat DRL Apparel ini. Maksudnya kayak bantuin ngatur ulang gitu. Tapi ternyata pas kemarin kita langsung ke lokasi itu dan ngobrol-ngobrol dikit gitu ya sama yang ininya juga, mereka lebih butuhin kayak dibantuin dari keuangannya gitu Pak. Maksudnya pencatatannya gitu. Jadi kayaknya mau dirubah ke situ boleh nggak Pak? Nggak masalah. Ya jadi paling mau diganti ke situ Pak. Yap. Berarti kan mereka udah up ya Pak ya. Maksudnya kayak mereka butuhnya bantuannya yang itu gitu, bukan yang ini gitu. Betul. Itu yang saya. Jadi karena setiap kondisi UMKM itu beda-beda. Ada yang butuh dari segi pemasaran, ada yang dari bahkan ada yang semuanya. Kalau semuanya tinggal dipilah-pilih aja nih yang bisa long lasting yang kayak apa. Tapi anyway, pada intinya kita, tanda kutip ya, kita tuh ya kalian gitu ya, termasuk saya juga punya satu visi yang sama, yaitu tadi scale up, bikin mereka semangat lagi, bikin mereka lebih mudah dalam melakukan segala sesuatunya. Karena menurut saya teknologi itu akan mubazir ya kalau tidak memudahkan pekerjaan kita. Itu teknologi bukan satu-satunya, tapi kalau bisa memudahkan, kenapa nggak dipakai? Kurang lebih seperti itu. Sip. Makasih Pak. Thank you DRL Fashion. Ada lagi yang mau volunteer? Saya Pak boleh Pak. Siapa dulu nih? Bebas deh Pak. Tadi yang Teteh itu dulu aja. Zalfa dulu ya Pak, nggak apa-apa. Imam. Oke. Siap. Zalfa, silakan. Sejauh ini buat kelompok aku gitu ya Pak, udah sampai implementasi yang ngubah itu konten Instagram gitu Pak, yang feed. Nah, kemarin tuh udah sempat bikin video implementasi yang kayak tutorial bikin flyer gitu Pak, cuman akangnya nggak bisa gabung, soalnya lagi ada event gitu Pak, event belajar gitu loh Pak. Itu apa itu? Tadi gimana? Sharing pembuatan konten IG maksudnya? Iya. Kalau pas diskusi awal ada akangnya, terus akangnya oh iya gitu. Cuman pas
kemarin mau bikin di screen record tuh akangnya nggak bisa gabung. Oh, Iya, oke. Kapan itu kira-kira? Udah janjian lagi belum? belum. Oke. Soalnya akangnya juga sekarang nggak bisa ikut Zoom, ada lagi event gitu Pak di Jakarta. Oke. Eh, Abi ya maksudnya ya? Siapa? Iya, Abi ya? iya Abi. Oke. Anyway, nggak masalah. Itu kan kita masih ada sekitar 2 pekan ya, Zalfa dan teman-teman. Jadi yang belum tercapai di list aja, itu nanti artinya kan nggak mungkin si Abi event sebulan kayaknya nggak mungkin lah ya. Iya Pak. Jadi itu di-keep dulu, nanti mungkin minggu depan atau minggu terakhir lah. Gitu. Terus apa lagi Zalfa? Kalau Shopee udah sama yang itu Pak, kayak website buat pembelian khusus konsumen luar negeri. Udah. Ya, namanya apa ya? Saya lupa ya. Namanya apa ya? Saya lupa namanya. Sama ininya Pak, Iya, nama platform. tekan X Sandang. Bukan. Yang buat konsumen luar negeri itu. Grailed Pak. Apa? Grailed. Grailed. Ya. Itu berarti modelnya kayak ini ya, kayak Shopee cuman. Iya, konsumennya konsumen luar negeri gitu Pak. Oke. Itu aman nggak ya, Zalfa? Karena kan setahu saya ya, kalau pakaian second itu masih belum aman ya, setahu saya ya. Maksudnya dalam tanda kutip loh, tidak semua orang bisa menerima. Cuman kalau platform itu bisa berdiri, Grailed tadi, berarti kan ya memang sudah disediakan platformnya ya, khusus untuk itu. Jujur ini saya pengen bilang dari awal, cuman nggak enak ya. Karena saya pikir pakaian second itu gimana ya, tricky atau mungkin bisa dibilang, tau nggak maksud saya, Zalfa? Ya Pak. Ada isu misalnya brand tertentu dia nggak mau, ya kan? Karena kayak Mango, kemudian Burberry, setahu saya kalau nggak laku itu sama dia dibuang, dibakar. Jadi tidak ada yang namanya penjualan ilegal. Nah kalau itu sih diskusi itu sebenarnya yang mungkin kalau pribadi saya sih nggak masalah ya, saya pribadi. Cuman saya pikir kalian atau Abi ya khususnya mungkin harus sudah aware dengan hal itu, sehingga nanti bisa memitigasi masalah yang perhaps akan muncul di masa yang akan datang. Oke, anyway itu clear ya, berarti konten feeds IG memang betul harus dirapihkan ya, karena saya waktu itu kan juga kasih di proposal ya, capture-nya. Iya Pak. Itu kurang menarik ya. Iya. Karena kalau menarik itu kenapa saya bilang begitu, karena adik saya sama istri juga itu sedang merambah ke sana sebenarnya, sedang merambah ke baju-baju second, cuman yang bagus banget lah intinya, nggak harus produk impor sih, tapi yang menarik. Nah saya melihat feeds IG-nya itu enak gitu, rapi gitu. Memang ribet ya, karena walaupun sekarang sudah ada aplikasi tadi yang ketika difoto background-nya langsung udah ada lah gitu. Artinya menarik orang untuk beli, sehingga karena visual ya, kalau IG itu lebih fokus ke visual sih. Dari visual nanti masuk ke otak, perasaan, langsung purchase, membeli. Jadi kalau visualnya kurang bagus memang sayang. Terus Shopee, maksudnya Shopee yang dirapikan tuh gimana? Maksudnya katalog produknya atau deskripsinya atau gimana, Zalfa? Bukan Pak, jadi waktu awal tuh dikiranya belum ada Shopee yang khusus buat post produknya gitu. Ternyata udah ada. Oke. Udah ada 2 gitu Pak. Jadi kalau mau bikin lagi, kayaknya nanti kebanyakan deh. Nanti orang-orang kalau search tuh bingung yang mana gitu.
Sebenarnya bisa juga sih. Ya, memang ribet ya. Jadi sebagai contoh maksud saya kenapa bisa? Karena mayoritas beberapa merchant atau penjual flash disk misalnya atau mungkin aksesoris handphone itu sebenarnya satu owner. Cuman dia punya banyak akun dia. Iya. Ya itu kembali lagi Zalfa dan siapa teman-teman yang lain bisa diskusi dengan Abi nih. Apakah mau bikin 2 akun di Shopee, ya kan? Ya otomatis dengan nama yang berbeda ya, gitu. Iya, Pak. Gitu dan ya gimana lah enaknya seperti apa. Cuman pada intinya nanti di laporan akhir ada capture-nya ya, ada capture perubahan tadi akun di Shopee tadi. Artinya before after-nya kelihatan gitu. Iya, Pak. Sama yang greylet ya. Itu juga nanti tolong ya di capture sehingga menarik. Karena betul saya juga sepakat, setahu saya di industri baju second itu memang tanda kutip ya ada unsur underground-nya lah maksudnya. Ya kan Zalfa mungkin tahu lah ya. Jadi itu karena ada kesenangan sendiri ketika bisa membeli satu baju atau satu celana yang sama dengan artis tertentu tahun sekian misalnya dan gitu-gitulah. Itu yang bikin mahal di situ sebenarnya. Iya, ya. Dengan harga yang udah turun gitu, Pak. Tuh. Ya kurang lebih, nah itu maksud saya dijelasin Zalfa di laporan akhir. Iya. Kenapa kita ikut grilled tadi gitu. Oke? Boleh. Sip. Thank you Zalfa ya. Pak. Imam sekarang? Oh iya, boleh, Pak. Yap. Ini Shopee sama tadi apa grilled ya. Ini Wartalah kalau nggak salah ya, Imam ya? Iya, Pak, benar, Pak. Wartalah Warung, Pak. Oke, saya ambil kopi dulu. Boleh, Pak, boleh. Ya. Ya, gimana, Imam? Jadi gini, Pak, sejauh ini tuh kan dari kelompok kita tuh implementasi strateginya ada 3. Yang pertama tuh kan memperluas jaringan pemasaran di Instagram, yang kedua di TikTok, yang ketiga tuh kan membuat pelang Wartalah Warung itu. Nah, kemarin tuh yang dari ketiga itu tuh baru yang dilaksanain tuh bikin pelang, Pak. Udah jadi gitu. Oh udah gitu? dipasangin juga, ya. Keren, Terus sekarang tuh lagi ini, Pak, mau buat video buat konten di TikTok sama Instagram. Mungkin di Instagram juga kita akan bikin feeds yang tadi oleh Bapak jelaskan yang membuat Twibbon kayak gitu, Pak. Insya Allah kayak gitu. Oh iya, boleh. Betul, karena tadi ya. Terus apa lagi? Sejauh itu paling udah sih, Pak. Baru bikin plang aja. Itu pakai budgetnya siapa itu? Pelangnya? Apa, Pak? Maaf. Pakai duitnya siapa? Oh, pelangnya bikin, Pak. Pakai kayu sama itunya tiang itu dari bambu. Bikin sendiri? Ya, bikin sendiri. Wih, mantap kali nih. Jagoan. Terus di chat-chat gitu nggak sih? Atau di apa gitu? Di store atau di apa? Enggak? Iya, kan dari si pelangnya kita buat natural gitu. Jadi warna kayunya sama warna bambunya. Jadi di varnish doang. Terus untuk si wartalanya tuh kita pakai pilox, Pak, warna
warna hitam. Oh iya, maaf. Saya lagi ngajar saya. Ya, gimana Jadi di vernish Pak, jadi warnanya natural dengan bambu sama kayunya. Kemudian si logo Wartala sama ada tulisan arah ke sana kurang lebih 50 meter itu dicat Pak. Nanti difoto ya, Imam ya. Oh sudah Pak, aman Pak. Ya. Videonya juga udah ada. Sip. Nice. Terus tanya, ini TikTok nih teman-teman nih. Saya juga tadi concern ke DRL Fashion yang TikTok ya, kalau nggak salah ya. Itu gimana ya? Coba Imam bisa menjelaskan ke saya nggak gimana caranya biar owner itu aktif membuat konten di TikTok. Makanya ada muncul kan konten kreator itu kan. Yang susah sebenarnya situ. Gimana ya? Ada ide nggak Imam? Gimana caranya biar si owner, kakaknya Kevin kalau nggak salah ya, itu mau menghasilkan satu konten yang continue, minimal ya seminggu mungkin 3 kali lah, atau mungkin intinya kelanjutan. Ada ide nggak? Kira-kira? Belum ya? Artinya gini, kalau belum ada ide ya, makasih Pak. Bentar ngerepotin. Oke. Apa namanya? Kalau memang belum ada ide ya nggak apa-apa. Cuman saran saya, Imam dan teman-teman membuat satu narasi atau satu argumentasi ya, yang menjelaskan bahwa si owner dari Wartala ini akan membuat konten secara rutin, ya kan? Sebagai contoh nih, kalau bayangan saya ya, karena saya juga belum datang ke sana ya, itu minimal setiap weekend gitu. Sabtu Minggu kan cenderung atau malam Sabtu gitu ya. Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam itu relatif mungkin lebih ramai. Nah, di situ kalian menjelaskan nih si owner berencana membuat konten setiap akhir pekan misalnya. Gitu-gitu. Jadi meyakinkan kepada pembaca bahwa strategi kalian yang TikTok ini berhasil tanda kutip ya, gitu. Itu Imam ya. Baik Pak. Good job. Untuk yang menu nggak jadi kalau nggak salah ya, Imam ya. Untuk yang menu nggak jadi Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi intinya gini teman-teman. Tadi juga nasi pecel Kediri kan juga belum selesai juga ya. Intinya gini, tidak masalah ada perbedaan antara rencana implementasi strategi dan aktualisasinya, gitu kan. Rencana dan realnya nggak masalah. Yang penting bagi saya ada alasannya di situ. Kalian jelasin di situ dan jangan sampai juga rencananya 3 tapi yang terlaksana cuma 1 misalnya, ya kalau bisa 2 lah minimal. Jadi tidak terlalu jauh dari rencana gitu, dari planning. Itu ya, thank you Imam ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Makasih juga Pak. Nice, semangat. Siapa lagi nih? Aku Pak. Ya, Ulan dari, silakan. Iya Pak. Kemarin kan kita jadinya yang Poko Coffee kan. Yap. Subang Nah, kita tuh Subang apa di mana? Sukabumi Pak. Oh iya, Sukabumi. Oke, terus? Nah, kita tuh udah udah masukin ke Gojek, ke Grab juga kan. Terus kita udah beli hiasan-hiasan di dinding juga. Dan udah nyampe ke rumah owner kan Pak, maksudnya udah nyampe ke lokasi gitu. Nah, tapi pas mau kita pasang ke sana, ternyata dari pihak owner tuh ternyata ada kerjasama sama orang lain. Jadi kayak kerjasama antar owner gitu Pak. Jadi owner yang barunya itu punya tempat gitu kan. Nah, owner yang Poko ini belum bilang ke kita kalau misalnya Poko ini mau pindah tempat. Nah, udah gitu ternyata
owner yang baru itu minta namanya diganti, bukan Poko, jadi Menitik kan. Nah, Apa? tapi Jadi apa? Menitik. Menitik. Iya, Menitik karir gitu maksudnya. Menitik Coffee. Nah, terus Iya. jadinya permasalahannya Gojek yang udah kita daftarin tuh, yang udah kita daftarin namanya masih Poko. Terus barang-barang yang udah kita beli juga namanya Poko. Jadi kita kayak beli lampu yang huruf gitu loh, Pak. Kayak huruf Poko gitu buat kayak di depan buat welcome-nya gitu. Nah, itu kan jadinya nggak kepake ya, Pak. Nah, kata owner yang Pokonya ini, katanya nanti mau diskusiin dulu sama owner yang sekarang buat namanya jangan dulu diganti gitu, Pak. Namanya buat Poko aja gitu. Tapi lokasi ganti gitu. Sepakat. Sepakat. Jadi gini. Iya, soalnya gimana, Pak? Oke, lanjut. Soalnya kan kalau misalnya mau ganti ke Menitik, jadi kita harus ngulang dari awal ya. Jadi kita harus daftarin lagi ke Gojek, ke Grab. Kita harus beli lagi buat dibetulin layout-nya. Kita harus beli lagi si hiasan dindingnya buat nama yang Menitik itu. Jadinya Poko nggak kepake kalau kayak gitu. Nah, ini pertanyaan saya, ownernya itu mayoritas pemegang saham atau enggak? Atau cuman kerjasama gentleman agreement atau apa gitu? Iya, kayaknya kerjasama aja deh, Pak. Jadi kayak yang satu punya barang-barang, yang satu punya tempat gitu. Oh, I see. Iya, jadi yang satu butuh tempat, yang satu butuh barang-barang juga. Oke. Sebenarnya gini ya, ini diskusi agak panjang sih. Cuman pada intinya adalah sebuah perusahaan atau UMKM itu memang jadi gini, kalau Poko Coffee, kalau menurut saya ya, ini di luar konteks KBU ya. Maksudnya di luar konteks ini ya, kerjasama baru antara owner dan sebagainya. Ya. Sepemahaman saya, orang atau perusahaan kalau rebranding itu perlu banyak pertimbangan. Khususnya ketika brand itu sudah melekat, itu jangan dirubah malah. Namanya, ya kan? Mungkin Wulandari juga melekat gitu. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa kuatkah branding dari Poko Coffee ini? Kalau memang gimana, Pak? Kalau memang kuat, ya. Lebih baik kalau, nah, gimana cara tahunya kuat? Ya tadi bisa pakai data primer ya, survei ke random ke beberapa orang di daerah Sukabumi ya? Iya, Sukabumi ya. Gitu. Tahu nggak Poko gitu? Sebenarnya Pak, kalau dari branding, Poko tuh lebih lebih maju gitu karena dari Gojek, Grab juga udah ada yang pesen gitu loh, Pak. Dari IG juga. Jadi kan emang dua-duanya ini teh punya kayak delivery service gitu. Jadi yang Poko lebih maju sih sebenarnya. Kemarin kata ownernya dari kalau Poko yang pesen lumayan dari Grab sama Gojek gitu. Nah itu maksud saya argumentasi itu yang mungkin perlu disampaikan ke owner yang baru gitu, ya kan? Iya. Nah itu kan case yang tanda kutip yang selanjutnya yang mungkin belum tentu hasilnya gimana. Nah sekarang kita diskusi deh. Kasusnya Wulandari yang real sekarang itu adalah sudah membeli perlengkapan lampu dan sebagainya, hiasan ya. Iya, udah. Dan juga sudah mendaftarkan juga di Gojek sama Grab ya. Iya. Dengan nama Poko juga. Nah. Iya, Poko. Kalau menurut saya ya, Wulandari, kalau misalnya karena kan tanda kutip kan tidak punya kepentingan untuk ngurusin rubah nama dan sebagainya. Iya, betul. Jadi menurut saya ikutin aja hasil akhirnya seperti apa. Ya. Cuman tentu timeline-nya, karena kan kalian kan selesai pertemuan ke-12 nih, 2 minggu lagi. Iya. Jadi saya berharap kasus kalian
perubahan nama jadi apa enggak itu sudah selesai sebelum tanggal itu. Iya pasti sih Pak, nanti saya minta keputusan juga dari ownernya, karena owner yang pokoknya juga lebih ke menyayangkan gitu Pak, udah beli barang-barang yang sebenarnya kalau owner yang pokok ini nggak menyetujui kerjasama, sebenarnya bisa maju sendiri gitu Pak. Tapi owner yang pokok ini udah menyetujui kalau mereka bakal bikin usaha yang baru gitu. Dan saya juga udah kasih tahu lokasi yang barunya kayak gimana. Emang lebih strategis sebenarnya kalau untuk lokasi gitu Pak. Oke, siap. Berarti, tapi nanti update ya, maksud saya, karena gini, nanti akan berbeda strateginya kalau jadi ganti nama nih, gitu. Iya, siap. Kan, pokoknya update aja ke saya, nanti kita cari solusi bareng-bareng lah. Iya, siap Pak. Ya, terima kasih ya, Bu Pengendari ya. Terima kasih juga Pak. Ada lagi? Saya Pak. Yap. Diki, silahkan. Ya Pak. Untuk sejauh ini, alhamdulillah Pak, tapi ada satu kendala yang mungkin sulit untuk diterapkan ya Pak, karena yang permasalahannya yang pemindahan jadi sistem keuangannya Pak. Saya sulit untuk ininya Pak, karena posisinya kan keuangannya tuh dipegang sama istrinya Mang Ian nih. Terus saya jelaskan gini tuh kurang paham, karena kan istrinya Mang Ian tuh sama Mang Iannya juga gaptek Pak, jadi masih kurang ini gitu Pak, kurang mengerti lah. Jadi kayaknya nyaman yang sekarang itu sudah terlanjur nyaman Pak. Masalahnya Excel pun nggak mau, Excel pun. Iya, soalnya nggak mau gitu Pak, ribet katanya. Udah aja ini aja, toh yang ini juga alhamdulillah nggak ada kendala gitu, gitu Pak. Oke. Terus jadi saya bingung gitu Pak, mau nekanin sayanya asa gimana gitu Pak, kurang enak juga. Diki udah pernah lihat belum contoh keuangan mereka? Udah lihat belum? Udah sih Pak, jadi cuman manual cuman tulis tangan doang gitu Pak, gimana. Jadi cuman laporan dari, kan Mang Ian punya tangan kanannya gitu Pak, jadi yang dipercayanya per hari sekian gitu Pak. Nah, usul saya ada 2, Diki. Pertama, ya, Pak. Coba dekati tangan kanannya. Udah belum? Belum sih Pak, tapi ya saya lihat juga belum ini sih Pak, tapi saya cuma menilai gitu Pak, masih kurang juga gitu ininya. Ya udah. Yang kedua, menurut saya nggak apa-apa deh, nggak usah pakai Excel ataupun aplikasi buku kas dan sebagainya ya. Ya Pak. Paling tidak, Diki, menurut saya gini, saya nanya dulu, laporan keuangan mereka itu benar-benar sesederhana itu ya? Iya sih Pak, ada tabelnya belum? Apa? Gimana Pak? Tabel, ada tabelnya nggak? Nggak ada sih Pak, cuman catatan, jadi belanja sekian nih, dikasih uang, terus pasti dia udah matokin uang segini tuh dapat apa gini gitu Pak. Jadi itu dia. bahan penjualan kue balok 1 kilo bisa jadi berapa uang, terus dibagi hasil. Tapi dia udah punya patokannya secara sederhana gitu Pak. Nah, maksud saya nggak masalah tetap manual ya. Cuman saya pikir mungkin mereka mau kalau kalian, tanda kutip ya, nanti kalau membelikan atau mungkin beli buku tahu nggak sih buku yang iya Pak, tahu Pak, tahu. Itulah ya yang besar itu. Nah, yang besar. Garis-garisin tuh nomor 1 ya kan, kas masuk, bawahnya apa ya kan, kas keluar apa. Kemudian ya, Pak. Gitu-gitu aja gitu. Tetap tulis, cuman kalian sudah bikin formatnya gitu loh. Ya Pak, ya. Ngerti Pak. Saya pikir mereka nggak akan nolak gitu.
Ya, ya. Ya nggak sih? Soalnya Mang Iannya sendiri juga jadi malas gitu Pak, nggak punya laptop gitu, nggak mau beli laptop buat apa? Betul, nggak masalah, nggak masalah. Iya Pak. Karena kan kembali lagi ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi dari UMKM gitu. Jadi selama itu memang tidak memberatkan mereka, ya kalian bisa lakukan. Cuman kalau memberatkan ya lebih baik jangan. Berarti tadi ya paling ya, Diki ya. Iya Pak. Nah, sip, selesaikan? Terima kasih Pak. Yap. Ada lagi yang mau volunteer? Ayo, biar cepat selesai. Cepat selesai, cepat sholat Jumatan. Gimana? Bapak aku. Nah, ayo. Juliana. Ya, Bapak. Ya, progres kelompok aku tuh sejauh ini videonya belum dibuat. Soalnya kan si owner ini teh belum bisa ketemu gitu, Pak. Okay. Soalnya dia teh baru pulang dari luar kota terus. Nah, kayaknya bakalan hari ini bikin videonya gitu, Pak. Udah janjian? Udah janjian sama ownernya ada hari ini. Oke. Dia orang mana sih? Kayak sering banget keluar kota dia. Iya Pak, jadi dia itu kedainya itu cuma sebagai kayak apa ya? Jadi kerjanya emang di luar kota Pak, di Jakarta. Jadi kalau ke Bandung tuh cuma seminggu sekali gitu. Oh, I see. Sampingan ya? Iya betul Pak. Jadi kalau misalkan di tempatnya itu ya cuma ada karyawannya aja kayak gitu. Terus palingan kita tuh kalau misalkan buat tempatnya paling nambahnya live akustik kayak gitu. Terus sama nambah varian menunya. Nah, itu tuh nambah varian menunya mau dibikin hari ini juga, Pak. Karena udah izin sama ownernya juga. Ownernya pun menyetujui gitu, Pak. Oke. Itu apa itu? Menunya apa, Julian? Ini Pak, karkowalet gitu. Apa? Karkoal. Oke. Kopi, Pak. Ya. Yang LED. Oke. Paling gitu sih Pak. Terus kalau misalkan untuk konten itu kita baru di Instagram aja. Kontennya. Terus kebetulan toko itunya juga udah gabung sebelumnya di GrabFood sama di Gojek. Paling kita juga mau bantu follow up di Shopee Food gitu Pak. Nah, ya. Tuh. Terus yang video ya, itu juga buat teman-teman lain ya. Kalau menurut saya mungkin lebih baik juga tanpa menunggu owner datang, minimal kan udah ngambil videonya dulu dari tempatnya, dari menunya, ya kan, dari karyawannya gitu. Jadi nanti video terakhir tinggal diskusi dengan owner gitu. Jadi kalian, menurut saya sih lebih memudahkan sih kalau memang susah ya ketemu owner, Jules bisa mulai dari situ, Juliana bisa dari situ bahwa tanpa menunggu owner kalian sudah bisa ngambil video gitu. Jadi nanti tinggal diedit, ya kan, masukin arrangement musik, ya kan, sama judul lah, beres gitu. Terus yang konten IG saya pikir menarik ya, karena memang sudah jadi hal yang umum ya sekarang kayaknya. Terus untuk yang Shopee Food itu juga semoga terrealisasi ya, karena bagaimanapun itu juga menambah ya channel penjualan bagi coffee shop-nya gitu, karena bisa delivery dan sebagainya gitu. Kalau untuk yang charcoal itu
kalian udah pernah uji coba belum sih? Maksudnya udah pernah nyoba belum? Udah, Pak. Jadi di kelompok itu tuh ada Muhammad Fikri apa. Nah, dulu tuh dia pernah jadi barista gitu. Terus katanya dia bisa bikin minuman itu gitu, Pak. Jadi kita juga mau coba buatan Fikri gitu. Oke, nice. Sawani Coffee kalau nggak salah namanya ya? Iya, Pak, benar. Sawani Coffee. Oke, nice. Oke, semoga berhasil ya. Iya, Pak, amin. Ya. Ya. Oke. Terus ada kendala lagi nggak? Kendalanya itu paling ini Pak, pertama ketemu dengan owner gitu Pak. Terus yang keduanya kita juga gitu Pak. Jadi setiap mau kita datang ke tempat, kitanya belum nemu waktu yang tepat untuk bareng-bareng gitu Pak. Karena kan ada yang kerja juga, ada yang punya kesibukan lain-lain gitu. Paling itu aja sih Pak kendalanya, belum ada yang lain. Sip. Good job. Kalau untuk pemasaran produk, alhamdulillah udah lumayan ramai gitu Pak di sananya, karena kita kan bantu follow up di Instagram ya Pak ya, sama diadain live musik seminggu sekali gitu Pak buat menarik perhatian orang-orang yang lewat gitu. Oke. Nice. Thank you Juliana ya. Ya Bapak, sama-sama. Semangat. Oke, terakhir kalau nggak salah yang belum itu kopi kerja kelompok ya. Siapa Al-Azhar kemarin WA sih, dia lagi magang atau apa gitu. Al-Azhar, teman-teman ada yang lain nggak? Timnya Al-Azhar nih. Saya cek namanya siapa nih. Aku Pak. Siapa di sana? Rizvian ya? Ya. Oh ya. Oh ya benar. Rizvian Aska ada. Ya, betul. Gimana Rizvian? Update-nya? Nggak tahu nih Pak, teman-teman. Tapi kalau misalnya kemarin mah kita udah nyoba, kemarin kan ada beberapa kendala. Misalnya tuh kayak tempat parkir. Nah. Tempat parkir tuh jadi di luar tuh ada lahan, terus kemarin nyoba-nyoba ngobrol akhirnya diizinin untuk parkir, tapi lokasinya nggak benar-benar dekat, maksudnya dari jalan tuh ada lahan. Kemarin ada disiapin fotonya kalau nggak salah buat di laporan. Terus mobil bisa beberapa parkir lah, kayaknya cukup buat 4-5. Terus kita di sana masang banner juga, terus bikin QR, terus sama bantu bikin layout. Tapi terlepas dari tugas di sana, karena Rizvian juga banyak main ke sana, jadi sambil banyak juga ngebantuin hal-hal lain Pak. Kalau misalnya di kerja kelompok tuh kayak Rizvian bikin menu di sana juga, karena Rizvian juga basicnya barista dan kebetulan teman, dan kebetulan juga ada laporan kayak gini. Jadi Rizvian tuh bantu bikin menu, bantu bikin buat menu yang dimasak, buat di minuman. Terus Rizvian juga kemarin tuh sempat jadi asisten roasting dulu di sana tuh. Oh. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah kelompok kita banyak ngebantu, ya di sana menurut Rizvian sih banyak banget Pak, karena Rizvian sendiri juga setiap hari ke sana. Nah, itu tuh saya kepengen ya, apapun yang kalian Rizvian lakukan dan teman-teman itu tertulis loh teman-teman, ditulis ya, maksudnya minimal kalian inilah apa ya, kayak bikin catatan harian gitu lah. Oh iya Pak. Ya kan, nanti yang dituangkan dalam laporan akhir gitu loh, biar pembaca ya, prodi maupun saya dan yang lain itu ngeh gitu, ternyata ya ini ada nih di kelompok ini yang jadi barista gitu, ya kan, dan ngebantunya dalam hal ini A, B, C gitu-gitu loh maksudnya. Ya. Karena saya yang Rizvian itu menjadi poin penting sebenarnya dalam proses pendampingan UMKM itu. Justru itu sebenarnya yang poinnya di situ, ngebantu ya
tanda kutip apapun gitu. Selama itu memang memberi manfaat ya kepada owner, ya itu ditulis gitu. Good job. Terakhir nih, saya mau nanya, kalau nggak salah itu kemarin itu apa ya? Instagramnya itu gimana itu? Saya lihat karena di UTS itu kayaknya followernya masih sedikit deh. Itu sudah ke arah sana belum, Rizfian? Belum? Nggak apa-apa kalau belum. Udah ke arah sana nggak? Maksudnya memperbaiki tanda kutip ya, atau meningkatkan konten di IG-nya gitu? Belum ya? Atau udah? Artinya kalau belum, nggak apa-apa. Nanti tinggal di apa ya namanya? Dijalankan aja sebenarnya. It's okay. Gimana Pak? Tadi suaranya putus-putus, maaf. Oh ya, kontennya. Konten IG-nya itu udah diperbaiki belum? Kontennya? Gimana? Konten IG-nya si siapa? Kopi Kerja Kelompok udah di make up belum? Udah diperbaiki belum? Kalau buat foto-fotonya masih Pak udah bikin foto cuma belum di-upload kayaknya sama teman Rizwiannya. Oke. Karena kemarin tuh dia tuh lagi pengen nge-push di bagian makanannya katanya teh. Jadi kemarin tuh lagi banyak ngefotoin tentang makanan. Oke. Sama kemarin tuh kan Rizwian karena di sana juga, tapi kan Rizwian di sana juga kan bukan kerja di Kopi Kerja Kelompok tuh, tapi waktu kemarin ada perlombaan Rodon barista, terus Rizwian sendiri dijadiin perwakilan dari kedainya buat ikut kompetisi juga. Oh, nice. Terus hasilnya gimana? Hasilnya sih kurang bagus, Pak. Oh. Karena kemarin baru lolos babak pertama, babak keduanya kalah. Oke, nggak apa-apa. Itu dimasukin ya, Rizvian ya, flyer apa ya namanya, flyer lombanya gitu lah. Oh iya. Ya kan? Jadi pokoknya ini untuk teman-teman yang lain juga, setiap kegiatan atau setiap apapun bantuan yang kalian berikan kepada UMKM tersebut ya, itu tolong ditulis gitu. Apapun, karena itu menjadi poin penting sebenarnya. Sebagai contoh ya, nih, misalnya di poin medsos kalian mungkin kurang, tapi di poin yang lain kalian kuat di situ, gitu loh maksud saya. Jadi saling nge-backup lah tanda kutip, biar strateginya semuanya misalnya kurang semua kan jadi nggak ini ya kurang menarik ya gitu. Jadi ada satu atau beberapa dua lah poin yang kalian bisa kuatkan di situ sehingga itu bisa membuat. Tapi Pak, kalau misalnya kayak beberapa ada kegiatan yang memang kita lakuin tapi nggak sempat ke dokumentasiin Pak, misalnya kayak kemarin di Spian tuh bantuin bikin saluran air baru, bikin tempat pencucian piring. Tapi buat prosesnya tuh nggak ke fotoin, paling bisa difotoin tuh yang udah jadinya itu saluran air yang udah jadi. Oh ya udah nggak apa-apa, itu nggak mau difoto, terus nanti itu ditulis gitu. Di bawahnya ada keterangan atau di atas foto itu ada keterangan bahwa tim Rizwian dan kawan-kawan misalnya ya itu mengerjakan satu hal yaitu bla 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 misalnya. Ya kan tujuannya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Gitu. Oh ya, jadi kadang bingung juga waktu kan kalau misalnya lagi pelaksanaan gitu mah kan Pak, ya kita bantuin kan, tapi masa tiba-tiba kita langsung foto-foto gini kan gak juga sama yang punya gitu, suka ya udah kerjain gitu dan niat bantuin juga. Betul, nggak apa-apa, makanya
minimal ya foto hasil akhirnya lah ya. Gitu. Ya. Gitu. Thank you Rizvian ya dan teman-teman. Good job. Ini kayaknya udah semua nih kayaknya. Oke. Terima kasih teman-teman kelas I dan kelas J ya, mata kuliah KBU. Saya sangat senang sekali mendapatkan update ya dari kalian. Saya pikir sesuai dengan ekspektasi saya di awal, memang kalian kelas-kelas hebat ya, dan artinya sudah bisa mandiri gitu, dan on the track gitu, dalam jalur yang sesuai gitu, sehingga saya tenang nih. Artinya saya kemarin sebenarnya sempat khawatir juga ya, saya nggak ada Zoom, nggak ada tatap muka misalnya, atau gimana lah ya, khawatir gitu, kali aja ada kendala yang mungkin belum bisa terselesaikan sehingga mengganggu atau menghambat proses belajar kalian. Tapi saya pikir setelah dengar presentasi dari kalian ya, update progres itu, saya tenang sekarang alhamdulillah. Jadi tinggal ini aja lah ya, finalisasi aja lah buat kalian. Mungkin catatan saya terakhir sebelum saya tutup, catatan saya adalah ada dua sih ya. Satu, tidak masalah ada perbedaan antara rencana dengan implementasi atau aktualisasinya. Yang penting jangan terlalu gap-nya terlalu jauh. Rencananya 5, tapi pelaksanaan cuma 2 misalnya. Gitu. Yang kedua adalah, saya pikir implementasi strategi itu bisa dalam bentuk apapun. Ya kan? Tidak harus yang berbau teknologi, tidak harus yang berbau hal-hal yang mungkin di telinga itu enak didengar ya, bahasa-bahasa yang gimana, misalnya aplikasi buku kas, nggak harus seperti itu sebenarnya, karena memang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari owner atau UMKM-nya. Jadi saya tidak memaksakan harus ada unsur-unsur tertentu, misalnya teknologi dan sebagainya. Selama itu memang bisa dipakai teknologi, go ahead, silahkan pakai. Tapi jangan lupakan juga nih unsur humanisme di situ. Artinya ngobrol dengan owner, tadi Rizvian juga bilang tuh kan, membantu dalam aspek yang lain, itu menurut saya juga penting banget gitu, tanpa mengesampingkan tanpa menganak-emaskan teknologi misalnya gitu. Jadi tolong segala apapun yang kalian lakukan dalam rangka membantu ya atau mendampingi owner, didokumentasikan dan atau dituliskan gitu, sehingga kami para pembaca bisa lebih utuh ya memahami informasi yang kalian sajikan. Itu paling teman-teman. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan saya dalam proses Zoom kali ini ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini tercatat sebagai amal baik yang memberatkan kita di yaumul mizan nanti. Allahumma amin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. BAP ya, jangan lupa ya, BAP. Siap, Pak. Saya end meeting ya.